sedikit mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad yang mengisahkan tentang Nabi Dawud alaihi salam dan bagaimana mukjizat dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Berharap dengan tadabbur ayat ini nanti ada faedah, ada hikmah, ilmu, adab dan semangat baru yang bisa menuntun kita kepada akhlak yang lebih baik, kepada hidup yang lebih bagus. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isbir 'ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Bersabarlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbir. Kalimat isbir ini dalam Al-Qur'an banyak. Di antaranya dalam suratul Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering difirmankan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersabar. Bersabar. Ini terjadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung dengan kesedihan, merasa sangat berat ujian yang beliau rasakan. Allah berfirman kepadanya, isbir, bersabarlah. Ala ma yaqulun, atas apa-apa yang mereka ucapkan kepada dirimu. Dalam ayat ini sebelumnya disebutkan bahwasanya kuffar Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sebagai sahirun kadzdzab, tukang sihir dan pendusta. Dan ini berat untuk seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang paling berat selain celaan, terlebih kepada seorang Nabi, karena hati para Nabi berbeda dengan hatinya orang biasa. Lebih lembut, lebih jernih. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka katakan kepada dirimu. Ini dikatakan sahir kadzdzab, tukang sihir, pendusta. Wadhkur 'abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Dan ingatkanlah kaummu, atau ingatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba kami Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam. Ingatkan kepada mereka, kepada kaummu, bahwasanya Nabi Dawud adalah seorang nabi dan pernah tergelincir dalam suatu urusan dan beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini datang dalam ayat ini. Atau ingatkanlah dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang atau tentang para anbiya dan rasul yang ada sebelum kamu. Mereka dicaci maki, mereka ada yang dibunuh, mereka ada yang dipersekusi. Ingatlah penderitaan mereka, maka engkau akan menjadi lebih ringan. Di sini ada faedah jamaah, bahwasanya derita itu yang kita tanggung dalam diri kita, musibah yang menimpa diri kita, kesulitan yang menimpa diri kita, jika kita pikirkan bahwasanya orang lain ada yang seperti kita atau lebih dari keadaan kita, kita menjadi lebih terhibur dan lebih ringan. Ini bentuk psikologisnya manusia. Kalau dia sendirian menanggung sedih dan susah sangat berat. Tapi kalau ada orang lain yang semisal dengan dia, wah kita sama-sama nih, biasanya lebih ringan. Ini metode uslub dalam Al-Quranul Karim dan cara Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kepada
kepada nabinya agar ingat terhadap nabi-nabi sebelum dirimu. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Wahai Rasulullah, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi yang terdahulu sebelum dirimu. Di sini ada faedah jamaah. Rasulullah saja disuruh sabar. Disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita gitu ya, yang bukan nabi, bukan rasul, bukan juga orang soleh barangkali, maka harus lebih-lebih kita bersabar. Dan ingat dengan firman Allah ini, wasbir, isbir. Ada banyak pembahasan tentang sabar dalam Al-Quran, tapi bukan itu yang kita bahas di tafsir ini. Abdana Dawud dzal aid. Ingatlah tentang hamba kami Dawud alaihi salam, dzal aid. Ini yang memiliki kekuatan, Aid di situ artinya quwwah. Al-quwwatu wal batash. Nabi Daud memiliki kekuatan fisik maupun batin, dan ini ada dalam setiap para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Pada dasarnya semua nabi dan rasul itu sehat fisiknya, menarik wajahnya, tidak jelek. Ini menurut ulama. Disebut oleh para ulama, tidak ada nabi yang jelek. Semuanya rata-rata di atas standar ganteng lah begitu. Tujuannya supaya tidak ada celaan dari kaum terhadap fisik nabi tersebut. Dari itu enggak ada cerita kaumnya itu menjelek-jelekan nabi dari segi fisiknya, karena mereka semua ganteng begitu. Dan kuat. Ini keutamaan Nabi Daud alaihissalam, beliau kuat batin dan zahir. Disebutkan dalam satu riwayat ini dari Imam Mujahid bahwa beliau berkata, Sa'altu ibn Umar 'anil awwab. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله تعالى إنه أواب. Nabi Daud itu kuat dan awab. Awab itu maksudnya adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi. Orang yang ingat dosanya ketika bersendiri dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti awab. Ini orang yang taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kekuatan Nabi Daud alaihi salam, datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus salati ila Allah salatu Daud." Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Dan puasa yang paling Allah sukai adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Kana yanamu nisful lail. Beliau tidur setengah malam. Tidur hanya setengah di malam hari. Wa yaqumu thulutsah. Setengah yang tersisa digunakan untuk apa? Sepertiganya untuk salat, sepertiganya lagi untuk tidur. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau Nabi Daud alaihissalam berbuka sehari, berpuasa sehari, selang-seling. Itu bukan seminggu terus. Disebut dengan puasa apa? Puasa Daud, selang-seling puasanya, terus istiqamah. Dan ini amalan yang berat. Amalan yang berat, jarang ada orang yang bisa melakukannya illa man rahimahullahu ta'ala. Dua sifat Nabi Daud ini disebutkan oleh Allah sebagai pelajaran untuk kita. Kita harus sehat, kita harus kuat. Dan dalam hal ini Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah.
Fi kullin khair, tapi dalam dua keadaan ini ada masing-masing kebaikannya. Tapi yang didahulukan adalah kuat. Kuat artinya sehat. Tidak mungkin orang kuat kalau tidak sehat. Dan Islam memiliki mabda tersebut. Mabda artinya manhaj atau dasar pikiran atau dasar kaidah. Dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kesehatan, menjaga kekuatan dan memperoleh kekuatan. Zahir terlebih batin. Ini kesempurnaannya syariatul Islam, kesempurnaannya agama Islam. Kemudian Allah SWT berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq." Sesungguhnya kami telah tundukkan gunung-gunung bersama Nabi Dawud alaihi salam. Gunung-gunung tunduk untuk Nabi Dawud alaihi salam. Bentuk tunduknya itu adalah yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Nabi Dawud bertasbih bersama gunung tersebut di waktu pagi dan di waktu isyraq, waktu duha. Ashi, bukan ashi maksudnya waktu senja, wal isyraq maksudnya waktu duha. Ini dua waktu tempat untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Nabi Dawud alaihi salam. Gunung ditundukkan oleh Allah untuk dirinya dalam bentuk bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam di waktu sore dan pagi hari. Bagaimana bentuknya, gambarannya di era ini gunung bertasbih? Wallahu a'lam. Allah hanya mengabarkan kepada kita seperti itu fakta dan kenyataannya. Adapun bentuk dan suaranya, wallahu a'lam. Kita hanya diperintahkan untuk sami'na wa ata'na, dengarkan, imani dan taati, ambil hikmahnya. Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Demikian juga burung-burung yang ada di sekitar Nabi Dawud alaihi salam berkumpul bersama gunung tersebut, bersama Nabi Dawud alaihi salam dalam rangka apa? Bertasbih. Bertasbih. Kullun lahu awwab. Semua dari gunung tersebut, dari burung-burung tersebut, dan bersama Nabi Dawud alaihi salam kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu senja dan di waktu isyraq, waktu duha. Sini ada faedah dalam ayat ini jemaah, agar kita tidak lalai zikir dari Allah, tidak lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah bahwasanya ada dua waktu yang utama perlu kita jaga agar kita terus berzikir kepada Allah, yaitu waktu isyraq, waktu duha, dan di waktu sore hari. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat hati kita tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita ingin mencari hati yang tentram, perasaan yang tenang, jiwa yang sehat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'anul Karim. Itu yang paling utama. Membaca Al-Qur'anul Karim di waktu pagi dan sore. Kalau tidak, ya dengarkan nasihat atau belajar ilmu, semua hal yang terkait dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kemudian menyebutkan bagaimana Nabi Dawud alaihi salam, wa shaddadna mulkah wa atainahu al-hikmah wa fasl al-khitab. Dan kami kuatkan mulkahu, kerajaannya Nabi Dawud alaihi salam. Kami kuatkan, syaddadna artinya kami kuatkan. Syadid, kuat, syaddadna kami kuatkan, kami kokohkan. Mulkahu, kerajaannya Nabi Dawud alaihi salam. Artinya Nabi Dawud itu punya kerajaan. Yang punya kerajaan siapa berarti? Seorang raja. Beliau raja dan nabi. Raja dan nabi, dan putranya pun raja dan nabi. Dan orang paling kaya Sulaiman alaihissalam. Nabi Dawud punya putra nanti siapa namanya? Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kekuasaan dan kerajaannya lebih luas daripada bapaknya Nabi Dawud alaihissalam.
keturunan para nabi. Dan sesungguhnya para anbiya lah yang mengatur peradaban manusia sejak dulu. Mereka lah yang mengatur dan mengajak manusia kepada hal-hal yang positif. Ada seorang nabi disebutkan bahwasanya besi alanna lahul hadid. Nabi Daud juga alanna lahul hadid. Ini besi itu lemas, tunduk kepada Nabi Daud. Itu menunjukkan peradaban telah ada sejak dulu manusia. Tapi yang muncul di setiap peradaban adalah paling utama para anbiya. Rasulullah SAW muncul di akhir zaman. Peradaban manusia di akhir zaman itu membaca, literasi, turun Al-Quranul Karim, tidak bisa ditandingi. Tidak bisa ditandingi. Muncul sabda-sabda kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda yang menceritakan tentang masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan zaman. Dari itu setiap kaum yang memiliki nabi sebelumnya bagus peradabannya. Yahudi, Nasrani bagus peradabannya, bagus kemanusiaannya walaupun dia kafir. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya nabi, tidak turun kitab kepada mereka, seperti orang-orang musyrik agama Sinto atau yang lainnya, Hindu, enggak punya nabi. Kitabnya dari buat sendiri. Peradabannya naudzubillah min dzalik. Bakar mayat, makan babi, membeli tidak sehat, berzina, menghalalkan semua cara. Lebih sadis daripada orang-orang yang ahli kitab. Jadi itu dibedakan dalam agama. Ini ahli kitab, ini bukan ahli kitab. Karena ahli kitab punya peradaban. Punya peradaban dari nabi-nabi sebelum mereka. Syadadna mulkah, kami kuatkan kerajaannya Nabi Daud alaihi salam dengan segala bentuk cara yang Allah kehendaki. Tidak disebutkan di sini dalam Al-Quran dengan rinci bagaimana cara Allah menguatkan kerajaan Nabi Daud. Intinya itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Namun ada riwayat disebutkan dari Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa dulu ada dua orang berselisih datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Orang yang pertama mengatakan, ini kerbau saya, ini sapi saya yang dia bawa, ini sapi saya. Yang nomor dua, itu sapi saya. Datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Orang yang kedua ini bertanya kepada Nabi Daud, berikanlah kami peradilan yang bagus, penghakiman yang baik, yang adil. Saat itu sapi saya, dia bawa sama dia. Dituduh mencuri yang nomor satu. Kemudian besok saya jawab, kata Nabi Daud alaihissalam. Besok saya jawab. Malam harinya beliau bermimpi, bunuhlah orang yang mengaku dia yang punya sapi. Maksudnya orang yang mengaku itu sapi saya, bunuhlah dia, hukum mati. Besok paginya dihadapkan kedua orang tersebut. Mana kedua orang tadi? Kamu yang mengaku itu adalah sapimu, hukumanmu mati. Kaget luar biasa. Lalu bagaimana namanya mencuri sapi ke hukuman mati begitu? Gimana ini? Saya jujur wahai Daud alaihissalam, saya tidak berbohong, ini sapi saya, ada buktinya. Tapi saya akui, katanya, saya akui memang dulu saya pernah buat jahat. Bapaknya orang ini saya bunuh dulu, diam-diam, sehingga mati bapaknya. Ternyata hukuman mati yang datang dari Nabi Daud alaihissalam itu adalah untuk hukuman yang pernah membunuh orang tua bapak orang yang tadi. Itu didapatkan melalui mimpi dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya benar enggak ambil ini sapi saya beneran, saya tidak bohong. Tapi saya akui memang dulu saya pernah bunuh orang, yaitu bapaknya orang, saya bunuh diam-diam dulu. Yaitulah hukuman mati untukmu. Semakin bertambah wibawa Nabi Daud alaihissalam, semakin orang hormat kepada beliau. Bani Israel semakin mencintai beliau, semakin kuat kerajaannya. Itu riwayat yang muncul dalam masalah ini, atau dalam riwayat atau firman Allah yang mengatakan syadadna mulkahu ini, kami kuatkan kerajaan Nabi Daud
alaihi salam. Di antara bentuknya adalah keadilan. Situ ada faidah. Suatu kerajaan, suatu negara itu akan kuat jemaah kalau dia ditegakkan keadilan. Ditegakkan keadilan. Itu saja, keadilan. Dan itu salah satu fungsi dari ditegakkannya kepemimpinan dalam syariat Islam. Diangkatnya seorang rais, seorang imam, seorang khalifah dalam Islam, fungsinya untuk itu, menegakkan keadilan terhadap orang-orang yang beriman maupun terhadap orang yang tidak beriman. Hanya sayang konsep keadilan ini banyak orang yang berpindah, memilih cara selain Islam. Mereka menganggap Islam itu bukan konsep yang absolut untuk dijadikan sebagai sumber menegakkan keadilan. Ada orang beralih ke demokrasi, ada orang beralih ke entahlah apa namanya, komunisme atau yang lain sebagainya, konsep-konsep dalam memimpin. Mereka tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat menyedihkan dan merupakan musibah atas umat ini. Mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terdapat sumber dan cara untuk menegakkan keadilan. Wa atainahul hikmah, dan kami berikan kepada dia Nabi Daud alaihi salam al-hikmah, ay an-nubuwah, kenabian. Wa faslal khitab, dan kami berikan kepadanya faslal khitab, yaitu penengah dalam suatu perselisihan. Seorang hakim yang bijaksana, seorang hakim yang luar biasa. Ini keutamaan Nabi Daud alaihi salam dan mukjizat Nabi Daud alaihi salam disebutkan dalam ayat ini. Syadadna mulkah, kami kuatkan kerajaannya. Wa atainahu hikmah, kami berikan kepada dia kenabian. Ini dalil bahwasanya kenabian itu tidak bisa dicita-citakan, tidak bisa orang diusahakan, tidak bisa orang mengusahakan dirinya jadi nabi, tidak bisa. Tidak bisa orang bilang saya cita-citanya jadi nabi, tidak bisa. Haram. Kan mungkin bisa jadi kafir karena dia merusak akidah. Akan ada nabi setelah Rasulullah SAW, kalau ada di zaman ini yang mengatakan dirinya cita-citanya jadi nabi. Murni kenabian itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atainahul hikmah, kami berikan kepadanya kenabian. Tidak bisa diminta, tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diusahakan. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ahli bid'ah ada yang mengatakan kenabian bisa diusahakan. Namun itu sudah macruk, pendapat kelompok yang menyimpang dan ditinggalkan oleh para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan bagaimana mukjizat dan keutamaan Nabi Daud alaihi salam tadi. Nabi Daud ditundukkan gunung dan burung bertasbih bersama beliau, kemudian memiliki kerajaan, kemudian diberi kenabian, kemudian diberikan kekuatan atau keahlian dalam menghukumi suatu perkara, menjadi hakim yang sangat adil di zamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan kepada kita sedikit saja kasus yang terjadi di zaman Nabi Daud alaihi salam sebagai pelajaran untuk umat ini dan orang-orang setelah kita. Allah berfirman, wa hal ataka naba'ul khasm, wahai Rasulullah SAW, apakah telah datang kepadamu? Hal atak, telah sampaikah kepadamu? Ini kalimat hal ata jamaah kalau antum cari di Al-Quran banyak. Yang paling sering didengar hal ataka hadithul ghashiyah, hal ata 'alal insan. Awalnya hal ata. Itu uslub metode dalam Al-Quran. Allah bertanya, tapi maksudnya adalah agar orang itu segera memasang telinganya, segera memasang perhatiannya, fokusnya. Berarti ini penting, saya harus menjawab. Semakin ngeh orang kalau ditanya hal atak, apakah telah datang kepadamu? Ini uslub yang luar biasa dalam Al-Quranul Karim, bukan pertanyaan biasa. Tapi tujuannya adalah untuk membangkitkan fokus seseorang terhadap apa yang disampaikan oleh Allah setelahnya. Hal ataka naba'ul khasm, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepada dirimu cerita orang yang berselisih? Al-khasm artinya orang yang berselisih.
orang yang bersengketa. Cerita orang yang bersengketa. Tadi Allah berfirman faslal khitab. Nabi Daud diberikan kemampuan, keahlian memberikan keputusan dalam peradilan. Allah sebutkan ceritanya sekarang di sini sedikit. Hal ataka naba'ul khasm? Apakah telah datang kepada dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita naba? Naba artinya cerita, berita, kabar. Al-khasm, orang yang berselisih. Bagaimana keadaannya? Idh tasawwarul mihrab. Ketika mereka tasawwaru. Tasawwaru artinya melompati pagar pembatas dari mihrabnya Nabi Dawud alaihi salam. Ada dua kalimat, tasawwaru al-mihrab. Mihrab artinya bahasa sekarang yang depan ini mihrab. Jadi maksudnya tempat ibadah seseorang pribadi beribadahnya sendiri. Sebut mihrab. Yang punya mihrab di Al-Quran siapa selain Nabi Dawud? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Tasawwaru, melompati pagar. Ini kita sedikit berimajinasi seperti apa sih bentuknya zaman dulu begitu. Ada mihrab, punya pelindung, punya pagar, punya tembok, dilompati sama orang datang tiba-tiba tanpa izin, tanpa masuk melalui pintu yang seharusnya telah dibuat. Tasawwarul mihrab. Ini keadaan orang yang masuk kepada Nabi Dawud alaihi salam. Idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Ketika mereka menerobos masuk ke dalam mihrab Nabi Dawud alaihi salam, fafazi'a minhum, Nabi Dawud kaget. Ini manusiawi. Pintu sudah ditutup, mihrab ada temboknya. Dia seorang raja, punya penjaga, punya ajudan. Tiba-tiba ada orang bisa tembus ke tempatnya. Kagetlah beliau. Fazi'a minhum. Kaget Nabi Dawud alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia biasa semuanya, dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa kaget, tapi orang sekarang ngakunya kebal senjata begitu. Tusuk-tusuk pakai pedang. Dia ingin lebih daripada anbiya begitu. Dinamakan atas nama Islam seperti itu. Dia tes ini tembak pakai senapan angin. Untungnya yang ngetes dia itu gurunya sendiri gitu ya. Itulah curangnya mereka tukang sihir ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang ada di Indonesia, yang kita tahu bersama, andalannya adalah ilmu kebal. Ilmu kebal. Nabi saja kaget begitu, bisa kaget gitu ya. Dia ingin hilangkan, dia ingin jadi manusia super. Mustahil. Mustahil. Hanya banyak orang awam tertipu daya karena atas nama agama dan din. Enggak apa-apa, ini agama, ada bacaannya di Al-Quran. Amalkan ini, kasihan orang awam. Dibius oleh rayuan tersebut. Masuk kepalanya, wah saya ini paling kuat pokoknya. Tes, pedang bengkok, senapan angin gak mempan. Nah iyalah orang gurunya yang tes, gurunya sendiri. Gimana gurunya bersekongkol dengan jin. Coba sini saya yang tes, bismillah. Robek itu perut insyaallah ta'ala. Ini faedah dari fafazi'a minhum. Nabi Dawud kaget, terperanjat, kok bisa tembus sini orang ke tempat saya. Mihrab saya yang sudah ada temboknya, sudah ada penjaganya, tembus ke sana. Qalu la takhaf. Sudah masuk dengan tanpa izin dan menerobos. Dia dulu yang ngomong berbicara, dua orang ini. La takhaf, jangan takut wahai Nabi Dawud alaihi salam. Ini kelewatan songongnya ini. Dia yang duluan berbicara, la takhaf, jangan takut, tenang. Dia ingin menceritakan kami ini bukan orang jahat. Kami ini bukan orang jahat. Sini ada akhlak dan adab sebenarnya. Ini memperkenalkan diri kepada orang, memperjelas identitas kita kepada orang, supaya tidak mengundang fitnah. Tidak boleh kita marah kepada pos satpam, mana KTP-nya? Diserahkan, wajar dia tahu demi keamanan. Itu contoh kecil gitu ya, diperiksa, sabar, santai. Itu memang prosedur yang
halal dalam Islam dan merupakan adab. La takhaf, jangan takut. Ini khasman bagha ba'duna ala ba'd. Kami ini dua orang berselisih, berseteru. Bagha ba'duna ala ba'd. Satu di antara kami saling menjahati. Kami datang ke sini untuk minta keadilan. Hukumi kami, berikan kami jalan keluar. Fahkum bainana bil haq. Hukumi kasus kami dengan cara yang hak. Hak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tushtita. Jangan lampaui keadilan. Syatat artinya syatata, la tushtit. Jangan lampaui keadilan. Yang benar, yang lempeng. Jangan mencele-mencele, tegas. Wahdina ila sawa'is sirat. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sudah datang, ngomong duluan, ngajarin lagi. Dia ngajarin Nabi Daud. Dia bilang ke Nabi Daud alaihissalam, kami ini dua orang berselisih. Hukumi kami dengan adil ya. Jangan mencele-mencele. Tunjukkan kami jalan keluar. Orang songongnya luar biasa udah ini. Gak punya adab. Tapi di situ ada hikmah. Allah ceritakan sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Jangan lakukan hal seperti itu. Kedua, sebaliknya, sikap Nabi Daud alaihissalam sangat menarik. Beliau tidak marah, tidak tersinggung. Sehingga Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, di antara hikmah yang beliau petik dari cerita ini adalah anjuran seseorang itu agar selalu bisa menjaga stabilitas emosinya dalam setiap keadaan. Nabi Daud alaihissalam tidak tersinggung, tidak marah, tidak respon yang negatif terhadap sikap orang ini. Datang tiba-tiba menerobos, berbicara nggak sopan, mendikte lagi, sementara dia raja, orang mulia, terpandang, nabi. Dia stabil emosi. Ini yang wajib kita miliki jamaah sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin perusahaan, yang punya perusahaan, yang punya keluarga, laki-laki harus punya ini, stabil emosi kita. Nggak boleh baper. Kalau antum baper, nggak akan keluar hukum yang adil kepada keluarga dan anak-anak antum, nggak akan keluar. Jadi itu dalam Islam ada aturannya. Seorang qadhi dan hakim itu nggak boleh dia menghakimi ketika lapar. Kalau lapar nanti nggak adil hukuman yang dia berikan. Jangan-jangan karena lapar dia berhukum seperti itu. Nggak boleh dia berhukum dengan cara lagi emosi, lagi marah, lagi marahan sama istrinya di rumah. Bagaimana Pak Ustadz ini? Dia juga lagi masalah. Bagaimana mau membuat keadilan kepada orang lain? Harus stabil. Dan di sini ada faedah juga kata ulama. Siapapun yang memberikan kita nasihat, jika itu kebaikan, jangan marah. Walaupun derajat Anda lebih tinggi, walaupun Anda lebih baik, tenang saja, terima, dengarkan. Di sini ada faedah hikmah dari firman Allah. Seseorang qadhi, seorang hakim yang menjadi pemimpin itu harus punya hal ini, mengetahui kebenaran, berhukum dengan adil. Pertama, tahu kebenaran, punya ilmu, baru bisa menghukumi. Kedua, dia harus tegas. Wala tushtit. Jangan lampaui keadilan, jangan enggak jelas. Mencele-mencele. Ini kata A dia ikuti, itu kata B dia ikuti. Lah ada pemimpin bagaimana kayak gitu? Hancur itu RT. Apalagi negara begitu kan? Nggak akan jalan. Kemudian ketiga, wahdina ila sawa'is sirat. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini jalan keluar. Setiap masalah harus ada jalan keluar. Harus ada pilihannya. Emergensi lah begitu. Pesawat kan, kalau kita naik pesawat pasti ada pintu emergensinya. Ini dia jalan keluar dari hal yang darurat. Keluarga, perusahaan, semua hal. Bahkan hidup kita harus punya hal itu, emergensi. Harus punya pintu seperti itu kita, agar kita selamat. Wahdina ila sawa'is sirat. Apa kasusnya? Dia berbicara orang ini yang tadi datang ke Nabi Daud dengan tiba-tiba berkata jangan takut. Dia lanjutkan, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Ini saudara saya ini
Dia bilang, akhi, saudara saya ini, dia tengah berselisih, tengah bertengkar. Tapi dia panggil, ini saudara saya ini adab dalam berbicara di majelis orang besar, di majelis hakim, di majelis yang kita ingin mencari kebenaran. Pakai kalimat yang bagus. Inna hadza akhi, walaupun itu musuh. Inna hadza akhi, ini saudara saya ini, dia punya 99 na'jah. Na'jah itu artinya domba betina. Na'jah itu artinya apa? Domba betina. Sebenarnya na'jah itu dalam Al-Quran maksudnya sebagian ulama perempuan. Mirip maknanya. Na'jah, satu kalimat na'jah tapi mengandung makna bisa domba betina, bisa perempuan. Disamakan dengan domba perempuan karena perempuan mirip seperti itu katanya. Dalam segi hal tunduk kepada laki-laki. Kita melihat domba, kalau sembelih domba tunduk enggak ke antum? Tunduk, dia disembelih. Kalau enggak diseruduk ke antum itu. Enggak mau, dia kabur, dia ngelawan. Seperti itu juga tabiatnya perempuan. Jadi itu dikatakan na'jah itu perempuan. Itu sifat bawaannya. Tergantung yang punya aja gitu. Baik apa enggak ke domba betina itu. Kalau dia baik, lurus juga dia. Lurus, tunduk dia kepada antum. Begitu. Jadi itu faedah kata ulama, kalau antum ingin nikah lagi ya harus baik-baik ke dia supaya hatinya lah legowo. Saudara saya ini punya 99 domba betina. Waliya na'jatun wahid. Saya cuma satu punya saya. Sudah punya satu, kata dia. Faqala akfilniha. Saya punya satu, dia 99. Dalam keadaan dia banyak dombanya 99 banding satu. Antum bayangin aja itu. Apa namanya? Ketimpangannya. Tidak meratanya ekonominya. Ini 99, ini satu. Akfilniha wa'azzani fil khitab. Ini teman saya ini, saudara saya ini 99 domba betinanya sudah begitu, dia mau ngambil domba saya yang satu ekor ini saja. Dan saya kalah berdebat dengan dia. Wa'azzani fil khitab. Azza artinya mengalahkan saya. Fil khitab dalam bermujadalah, dalam berdebat tentang masalah seekor domba yang saya punya satu-satunya ini. Pokoknya dia berusaha mengintimidasi saya supaya domba satu ini, seekor ini menjadi milik dia supaya 100 dombanya. Sini kata ulama ada faedah. Inilah rakusnya manusia. Digambarkan dalam Al-Quran. Sudah punya 99. Dia merasa kurang. Merasa belum sempurna. Merasa enggak cukup. Dari itu Nabi SAW bersabda, kalau seandainya manusia itu memiliki wadi terbuat dari emas, dia tidak akan merasa puas sampai dia memiliki wadi yang lainnya. Dan tidak ada yang bisa menutup mulutnya dari kerakusan itu kecuali tanah, yaitu kematian. Terus hawa nafsu, ambisi, tidak ada padam-padamnya. Ini yang paling berbahaya yang ada dalam diri kita, yang disebut dengan hawa nafsu jamaah. Harus dikontrol. Ini faedah dari ayat ini. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi juga hal semacam itu. Dua orang berdebat. Yang satunya memiliki kebun yang banyak, anak yang banyak, istri yang banyak. Yang satunya miskin. Dia angkuh kepada saudaranya. Digambarkan selalu dalam Al-Quran itu orang yang punya banyak harta itu angkuh. Dalam Al-Quran. Ini pelajaran untuk kita. Qarun alaihi salam, bagaimana gambarannya? Angkuh. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun punya kerajaan, punya kekayaan dengan angkuh, tenggelamkan. Al-Quran menyebutkan seperti itu untuk kita waspada. Hati-hati, jangan seperti itu. Tapi jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sebagaimana para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya yang kadang ada dunia di tangan mereka namun stabil. Tidak keluar dari aturan Islam dan bahwa mereka menjadi orang yang congkak dan sombong. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi ternyata masalahnya ini dua orang ini bersyarikat, kerjasama, mengadakan hubungan kerjasama. Terjadi clash. Yang 99 ini ngaku itu punya saya, bagian saya.
saya harus ambil jadi 100. Wah, ini punya saya satu-satunya, jangan, bagian saya. Dari itu ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud, ana thalithus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Aku adalah yang ketiga dari antara dua orang yang bersyarikat, bekerja sama dalam usaha. Allah membantu mereka dalam usaha tersebut kalau bersyarikat, kalau bekerja sama. Ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu dari dua orang itu tidak mengkhianati saudaranya. Tidak khianati saudaranya, Allah keluar dari persyarikatan tersebut. Allah tidak akan menolongnya. Nabi Daud kemudian menjawabnya, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kalau begitu, kamu telah dizalimi oleh saudaramu dengan cara dia minta seekor domba yang kamu miliki tadi. Keluar hukum dari Nabi Daud alaihissalam yang punya 99 domba betina itu dihukumi keliru oleh Nabi Daud. Dia orang zalim, kamu dizalimi, dia zalim. Nabi Daud tanpa meminta keterangan kepada yang punya domba 99. Beliau hanya mendengar yang satu saja. Kata ulama, ini bentuk kekeliruan Nabi Daud alaihissalam, sehingga di akhir ayat disebutkan nanti fastaghfara rabbah, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan tersebut. Hukumnya benar, prosesnya tidak benar. Hukum Nabi Daud alaihissalam adil, sesuai, prosesnya kurang, yaitu beliau tidak menanyakan kepada yang punya 99 ekor domba. Dia hanya dengar satu pihak. Ini di sini ada faedah jemaah. Kalau ada masalah, kalau ada sebuah fitnah, wajib antum pasang dua telinga, kiri kanan. Tidak boleh satu begini. Yang ini mangga. Itu curang namanya. Dengar dua-duanya. Kalau Anda ingin menjadi hakim, lebih bagus sih jangan gitu. Jangan dengar yang begitu-gituan gitu. Lebih aman. Karena nggak ada yang nyuruh kita menjadi hakim untuk setiap persoalan orang. Tidak ada yang menjadi hakim untuk semua isu yang datang ke kita. Allah berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Dan sungguhnya banyak sekali dari orang-orang yang bersyarikah itu bekerja sama dalam urusan duniawi itu, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Mereka saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ini fakta dalam Al-Quran yang bercerita, berfirman Allah. Dan sesungguhnya betapa banyak orang-orang yang bekerja sama dalam urusan dunia itu, syuraka, khulata, bersyarikat, bekerja sama dalam satu urusan duniawi. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Satu dengan yang lainnya saling mencurangi, saling menjahati, saling menzalimi. Ini nasihat dari Allah agar hati-hati, agar berhati-hati. Itulah kebanyakan keadaan manusia dalam urusan duniawi. Ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya tidak aman. Berkoalisi ini, partai itu, nanti ujungnya ribut. Itu duniawi yang dikejar. Tapi kemudian dikecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yakni dia beriman, dengan iman dia melakukan syarikah tersebut, dengan ilmu dia lakukan. Dia berusaha untuk adil, menjaga hak temannya, menjaga hak orang lain. Wa qalilum ma hum, namun sedikit di antara mereka yang seperti itu. Qalil, Allah telah menghukuminya, sedikit yang bisa seperti itu, bersyarikah tapi dengan beriman dan beramal saleh, sedikit sekali. Sama dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit. Ada ulama berkata, jadilah orang sedikit. Orang sedikit itu berharga. Kalau jadi yang kebanyakan, banyak dalam Al-Quran, orang fasik, orang kafir, orang zalim itu selalu wa katsir, banyak seperti itu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wa dhanna Daud annama fatannah fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab.
Nabi Daud alaihi salam menyangka bahwasanya peristiwa datangnya kedua orang tadi ke dalam mihrabnya dengan tiba-tiba tanpa izin menerobos, dianggap sebagai sebuah fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata itu bukan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bala, bukan bencana dari Allah untuk Nabi Daud untuk menghukum dia, bukan. Kata ulama tafsir, maksudnya ayat ini adalah menjelaskan, meluruskan sangkaan Nabi Daud yang tadi awalnya ketika kaget dia menyangka bahwasanya dua orang ini ingin menjahati beliau, ingin berbuat zalim kepada beliau. Allah terangkan itu bukan kezaliman untukmu, tapi sebagai sebuah pelajaran. Diluruskan. Oleh karena sangka itulah kemudian Nabi Daud alaihi salam beristighfar. Ini salah satu wajah atau bentuk tafsir dari firman Allah, wa dhanna Daud fatannah fastaghfara rabbah. Di situ ada tafsir yang lain yang mengatakan apa bentuk kesalahan Nabi Daud. Tadi muncul, sudah kita sebutkan tadi, bentuk kesalahannya adalah beliau hanya mendengar satu pihak. Hukumnya benar, proses hukumnya kurang tepat. Beliau hanya dengar satu pihak, yang lainnya enggak didengar. Ini satu tafsir dari ulama. Banyak dikuatkan oleh ulama tafsir. Yang satunya mengatakan sebabnya Nabi Daud istighfar di akhir ayat ini dan taubat kepada Allah adalah karena sangkaannya saja. Beliau menyangka bahwasanya yang datang itu adalah orang yang ingin berbuat zalim terhadap dirinya, ingin membunuhnya atau ingin berbuat jahat dan makar kepada kerajaannya. Ternyata tidak. Dia datang baik-baik ingin meminta keadilan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Ada yang lain mengatakan situ Nabi Daud istighfar di akhir ayat ini disebutkan karena dia suka sama istri penjaganya, istri prajurit yang menjaga-jaga dia. Ini tafsir dari orang Yahudi. Orang Yahudi selalu menggambarkan para anbiya itu dengan sifat yang tidak layak. Nabi Daud dia tuduh seperti itu. Itu Nabi Daud istighfar, katanya dia senang sama istri penjaganya. Kemudian dia buat makar supaya gimana caranya penjaga itu menceraikan istrinya dan dinikahi oleh Nabi Daud alaihissalam. A'udzubillah min dzalik. Tuduhan yang sangat keji terhadap seorang nabi. Dan itu cara sifatnya orang Yahudi, selalu mencela para anbiya, selalu menyudutkan para anbiya yang ada di zaman mereka. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dia jahati, dia musuhi. Ada yang dia bunuh. Rasulullah mau dibunuh juga kan. Tapi Allah menjaganya. Dan itu sampai sekarang masih seperti itu tabiatnya orang-orang Yahudi. Ayat terakhir. Ini faghfarna lahu dzalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Kemudian kami ampuni Nabi Daud alaihi salam akan hal itu atas kekeliruannya. Di sini ada faedah. Kalau kita berbuat dosa, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat. Supaya kita masuk ke dalam sifatnya Nabi Daud, jadi hamba yang awwab. Segera rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah. Kami telah jadikan engkau, kami angkat engkau menjadi khalifah fil ardh, di atas muka bumi ini. Nabi Daud khalifah. Kalimat khalifah itu enggak boleh orang fobia, orang Islam enggak boleh fobia. Itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ada dalam Al-Qur'an. Kalau setiap kalimat khalifah dianggap HTI, ya Al-Qur'an HTI berarti. Nabi Daud HTI berarti. Itu tidak benar. Tidak benar. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, ini keutamaan Nabi Daud setelah tadi di awal disebutkan, beliau orang kuat ibadah, punya kerajaan, menjadi hakim yang sangat mulia. Di antaranya adalah beliau khalifah. Orang yang mengatur urusan dunia dan mengatur urusan akhirat di zamannya, zaman Nabi Daud alaihissalam. Dari itu muncul raja setelah beliau, putranya Sulaiman, yang mengatur bumi dulu. Entah mungkin
bagaimana ada enggak bekas-bekas sejarahnya, wallahu alam, tidak disebutkan oleh ulama. Intinya ini keterangan dari Al-Quran. Bagi apa tugas seorang khalifah, pemimpin itu? Fahkum bainan nas bil haqq. Maka wahai Daud, engkau adalah khalifah, mengatur politik manusia, mengatur siasah dalam agama, siasah dalam urusan duniawi. Yang harus engkau lakukan adalah fahkum bil haqq. Fahkum bainan nas bil haqq. Berikanlah hukum di antara manusia dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Di sini ada faedah, mestinya, idealnya seorang pemimpin itu adalah yang seperti Nabi Daud alaihissalam. Kuat fisiknya, bagus jiwanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kaya sehingga enggak rakus dengan harta orang lain. Bagaimana jadinya kalau orang tidak kaya jadi pemimpin? Dia akan rakus dengan harta. Itulah fakta yang kita lihat sekarang, kita pertontonkan. Orang ingin jadi pemimpin itu bukan ingin mengatur manusia, tapi untuk apa? Ingin mencari, membalikkan modalnya jadi usaha. Dari itu sering muncul kasus ada orang gila setelah pemilihan bupati atau gubernur, gila, hutangnya banyak buat pemilu. A'udzubillah min dzalik, artinya dicari harta. Nabi Daud apa yang dia cari? Enggak ada. Allah berikan kepada dia kerajaan. Sudah kaya duluan. Tugasnya cukup satu, fahkum bainan nas bil haq. Beri hukum kepada manusia dengan cara yang hak. Kebenaran itu enggak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Artinya pemimpin itu harus berilmu. Berilmu. Kasus manusia itu bukan hanya kasus agama, tapi kasus duniawi. Jadi dia harus tahu ilmu dunia, terlebih ilmu agama. Sangat berat berarti. Idealnya seperti itu dalam Al-Quran. Bainan nas bil haq. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsumu dalam berikan keputusan dan hukum. Ini berlaku untuk kita semua. Menjadi suami di rumah tangga kita, atau punya perusahaan yang antum pimpin atau usaha walaupun kecil-kecilan. Ingat, wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu ngoyo. Karena emosi dia memberikan hukum, karena ingin mencederai orang lain, karena kerakusan, bukan dengan undang-undang, bukan dengan syariat. Ini berbahaya. Ini dalam lingkup terkecil, yaitu rumah tangga kita. Hukumi istri kita, anak-anak dengan agama, bukan dengan hawa nafsu. Kalau tidak, fayudillaka an sabilillah, engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah tafsir dari surat Shad ayat 17 sampai 26. Semoga ada manfaat dan kebaikan dari tadabbur ini.